Oke teman-teman, berikut ini beberapa fitur rahasia atau fitur tersembunyi di HP Samsung. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pastikan teman-teman simak video ini hingga selesai. Nah, yang pertama ada yang namanya sembunyikan aplikasi. Nah, jadi di HP Samsung ada fitur khusus bawaan untuk menyembunyikan aplikasi di layar depan ataupun di laci aplikasi ya. Nah, kita tinggal klik dan tahan seperti ini, lalu pilih pengaturan. Kemudian kalian cari yang namanya sembunyikan aplikasi. Nah, kemudian kalian cari aplikasi yang ingin kalian sembunyikan. Nah, misalnya saya contohkan aplikasi yang ini ya. Nah, yang ini saya sembunyikan, lalu kita klik selesai. Nah, kemudian kita keluar. Nah, tadinya aplikasinya ada di sini, sekarang sudah tersembunyi. Nah, jadi jika kalian ingin mengaksesnya, kalian bisa usap ke atas, lalu kalian klik di bagian pencarian ini, tulis nama aplikasi yang kalian sembunyikan tadi. Ataupun seperti ini juga bisa, kalian masuk ke pengaturan, lalu kalian cari yang namanya aplikasi ya. Nah, kalian masuk di bagian aplikasi, kemudian kalian tulis nama aplikasinya di sini. Nah, ini dia, tadi sudah muncul ya, Aku Laku ya. Nah, ini kalian tinggal klik, lalu kalian tinggal pilih buka di bagian pojok kiri bawah. Nah, maka teman-teman bisa mengakses aplikasinya. Dan jika kalian ingin mengembalikannya, kalian tinggal klik dan tahan di bagian layar kosong. Kalian masuk di bagian pengaturan, lalu cari lagi settingan yang tadi, sembunyikan aplikasi. Lalu kalian klik pada aplikasi yang tersembunyi, kemudian jangan lupa diklik selesai. Nah, maka dia akan kembali lagi ke tempat yang tadi ya. Oke, kita lanjut untuk fitur yang kedua adalah secure folder atau yang namanya folder aman. Nah, jadi teman-teman silahkan cari di sini di bagian pusat kontrol atau panel cepat. Nah, di sini biasanya ada folder aman, kalian bisa aktifkan. Nah, jika nggak ketemu di sini bisa juga melalui pengaturan. Kalian masuk ke pengaturan, lalu pilih di bagian keamanan dan privasi. Lalu di sini kalian cari yang namanya folder aman ya, teman-teman ya. Nah, kalian cari yang namanya folder aman. Nah, biasanya di bagian bawah. Nah, kalian bisa lihat juga di bagian ini pengaturan keamanan lainnya, lalu pilih folder aman. Nah, jadi teman-teman di sini biasanya apabila kalian baru pertama kali, teman-teman harus membuat kunci keamanannya terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini saya sudah buat, jadi tinggal login aja. Nah, jadi di sini sudah aktif, teman-teman bisa lihat juga di sini settingannya. Nah, kalian bisa ubah tipe kuncinya ya, ada beberapa pilihan. Kemudian di sini ada yang ini, kunci otomatis folder aman. Nah, saya sarankan pilih yang pertama setiap saya meninggalkan aplikasi. Nah, jika sudah diaktifkan, teman-teman bisa lihat di bagian layar aplikasinya. Jangan lupa juga kalian aktifkan dulu yang di sini, baru akan muncul di layar aplikasi ya. Kalau nggak ketemu, kalian bisa klik di bagian icon pensil, kemudian kalian cari di bagian edit, kalian tambahkan folder amannya. Nah, di sini kita tinggal klik, lalu masuk ke folder aman. Nah, jadi di sini teman-teman bisa menggunakan aplikasi-aplikasi. Jadi di sini seperti ruang kedua ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa menambahkan banyak aplikasi di sini. Jadi bisa berfungsi sebagai pengganda aplikasi. Kemudian bisa juga sebagai kunci aplikasi yang bersifat privasi. Nah, teman-teman tinggal klik tambah, lalu kalian tinggal cari aplikasi yang kalian inginkan. Bisa juga unduh dari Play Store ataupun Galaxy Store. Nah, untuk menambahnya cukup mudah sekali. Teman-teman tinggal klik aja. Nah, misalnya aplikasi ini kalian klik, lalu pilih tambah. Maka dia akan bertambah di sini ya. Nah, jadi kalian tinggal masuk ke aplikasinya. Nah, jadi bisa menggunakan dua akun ya, teman-teman ya. Jadi sangat bermanfaat sekali. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah split screen. Nah, jadi teman-teman bisa membuka dua aplikasi secara sekaligus. Nah, kalian buka satu aplikasi terlebih dahulu, lalu klik di tombol Recent App, lalu klik pada logo aplikasinya, kemudian pilih buka dalam tampilan layar terpisah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah split screen. Kemudian kalian tinggal buka aplikasi kedua. Nah, jadi kalian bisa menggunakan dua aplikasi secara sekaligus. Nah, ini kalian bisa atur bisa lebih besar di bawah ataupun sebaliknya. Nah, kalian sesuaikan aja. Kemudian bisa mengubah posisinya juga. Untuk menutupnya, kalian tinggal tarik aja atau usap ke bawah ataupun ke atas. Nah, fitur ini cocok sekali untuk teman-teman yang suka multitasking ya. Misalnya sambil chattingan di WhatsApp, sambil dengar lagu atau musik di YouTube. Nah, jadi kalian bisa memanfaatkan fitur yang ini. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah yang namanya auto blocker atau pemblokir otomatis ya. Nah, jadi HP Samsung kali ini itu tingkat keamanannya lebih tinggi ya, teman-teman ya. Jadi bisa melindungi kita dari aplikasi-aplikasi malware atau yang berbahaya.
Nah, jadi kalian bisa masuk ke pengaturan, kemudian kalian cari di bagian keamanan dan privasi. Lalu di sini kalian cari yang namanya pemblokir otomatis. Nah, di sini kalian tinggal aktifkan aja. Pemblokir otomatis mengamankan ponsel Anda dengan memblokir ancaman dan aktivitas mencurigakan lainnya. Memblokir aplikasi dari sumber tidak resmi, hanya aplikasi dari sumber resmi yang dapat diinstal ya teman-teman ya. Nah, jadi ini sangat bermanfaat sekali, wajib untuk diaktifkan terutama untuk orang tua, mungkin orang tua teman-teman yang belum paham dengan aplikasi-aplikasi yang berbahaya ya, ataupun untuk kita yang paham pun itu juga bagus untuk mengaktifkan fitur ini ya. Jadi tidak akan ada sembarangan aplikasi yang bisa kita install karena di sini sudah diamankan dengan pemblokir otomatis. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah tekan tombol power 2 kali. Nah, maka ini bisa membuka pintasan ya. Nah, ini di HP saya membuka kamera ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa setting juga untuk mengubah ke aplikasi. Misalnya kalian tekan 2 kali nanti langsung membuka WhatsApp ya. Nah, itu juga bisa. Jadi ini pintasan ini cukup bermanfaat. Biasanya saya gunakan untuk kamera saja. Misalnya ada momen-momen yang mungkin cukup bagus atau momen penting, kita bisa mengabadikannya dengan kamera HP Samsung kita. Nah, jadi teman-teman untuk setting kalian bisa masuk ke pengaturan, lalu kalian cari di bagian fitur lanjutan, lalu pilih tombol samping. Nah, kemudian ini kalian aktifkan, tekan 2 kali, lalu pilih buka cepat kamera, ataupun kalian bisa pilih di bagian buka aplikasi. Nah, kalian pilih dulu, lalu kalian pilih settingnya. Nah, lalu kalian tinggal ubah aja aplikasi yang ingin kalian gunakan. Kalau saya biasanya saya pilih buka cepat kamera ya. Nah, jadi tekan tombol daya atau tombol power 2 kali, maka langsung membuka kamera. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah navigasi gestur. Nah, jadi kalau kalian tidak suka menggunakan navigasi tombol seperti ini, kalian bisa yang full screen yaitu navigasi gestur ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman silakan masuk ke pengaturan, lalu kalian cari di bagian tampilan ya, ataupun kalian bisa tulis di bagian pencarian, kalian tulis navigasi ya. Nah, kalian tulis navigasi, biasa akan muncul bilah navigasi seperti ini, kalian tinggal klik aja. Lalu kalian akan dibawa ke sini, pilih bilah navigasi, kemudian pilih gestur usap. Nah, nanti tombol navigasi yang di bawah akan menghilang dan berubah menjadi navigasi gestur. Nah, untuk cara penggunaan kalian tinggal usap dari kanan ataupun dari kiri, itu untuk tombol kembali. Kemudian kalian usap dari bawah ke atas, itu akan kembali ke home screen. Nah, jika kalian ingin menampilkan tombol Recent Up, kalian bisa usap dari bawah ke atas dengan cara ditekan ya, atau ditahan di layar. Nah, maka akan menampilkan Recent Up. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah menu asisten. Nah, jadi di dalam menu asisten itu banyak sekali menu-menu yang bisa kita manfaatkan ya. Salah satunya untuk mengambil screenshot, kemudian bisa mematikan daya dan lainnya. Jadi kalian masuk aja ke pengaturan, kemudian pilih di bagian aksesibilitas, lalu pilih interaksi dan kecekatan, lalu ini ada menu asisten, kalian aktifkan, lalu klik izinkan. Nah, maka dia akan muncul ya teman-teman ya. Nah, ini dia akan muncul. Nah, lalu kalian tinggal cari aja. Nah, di sini bisa untuk mengambil screenshot, kemudian masih banyak yang lainnya, bisa mengatur kecerahan layar, mengatur volume, kemudian bisa mematikan daya juga dari sini. Jadi kalian nggak perlu menekan tombol yang di samping ini sering-sering ya, jadi ini tombolnya akan lebih awet. Oke, sekarang kita lanjut untuk fitur yang terakhir. Nah, ini adalah fitur keamanan yang tidak ada di HP Samsung yang harga 1 jutaan ya teman-teman ya. Nah, jadi sangat menarik sekali, kalian langsung saja masuk ke panggilan, kemudian kalian klik di bagian titik 3, lalu pilih pengaturan. Kemudian di sini ada yang namanya ID pemanggil dan proteksi ya. Nah, jadi ID pemanggil dan proteksi spam. Nah, ini kalian aktifkan. Jadi ini adalah fitur untuk melindungi teman-teman dari penelpon spam dan penipuan ya. Nah, sekarang kan banyak sekali kasus-kasus penipuan dari panggilan nomor yang tidak dikenal ya. Nah, jadi kalian bisa aktifkan, kemudian bisa aktifkan juga yang ini, blokir panggilan spam dan penipuan. Nah, jadi itulah beberapa fitur rahasia atau fitur tersembunyi di HP Samsung. Silakan teman-teman coba, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.